Hai, perkenalkan nama saya Delia Ramadanisa, NIM 19921411002 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan standar audit di Indonesia. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Jadi pembahasan pertama kita mulai dari pengertian audit itu sendiri. Jadi auditing atau audit adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan. Akuntansi baru dikenal di Indonesia awal tahun 1950-an ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih tergolong minoritas. Walau demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Di Indonesia sendiri, praktik audit di sektor pemerintah dan swasta dilakukan demi terwujudnya good governance. Saat merdeka, Indonesia hanya memiliki Profesor Dr. Abu Tari dan Profesor Sumarjo sebagai lulusan akuntan asal Belanda tahun 1956. Beliau bersama Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tang Tojo, dan Gotisim mendirikan perkumpulan akuntan untuk NKRI bernama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia pada 23 Desember 1957 pukul 19.30. Tonggak penting perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Hal itu terjadi dipicu oleh lahirnya pasar modal yang mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. 30 tahun setelah berdirinya IAI atas gagasan Dr. Andes Theodorus M. Tuanakota tepat pada 7 April 1977, IAI membentuk Seksi Akuntan Publik atau SAP sebagai wadah para akuntan publik melaksanakan program pengembangan akuntan publik di NKRI. Sejak tahun 1988, auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit bank. IAI berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran prinsip akuntansi dan norma audit agar dapat mengakomodasikan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan internasional. Tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit ke dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Kemudian seiring berjalan waktu, Dewan Standar Akuntansi dalam tubuh IAI menerbitkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebanyak 56 buah. Tahun 1995 lahirlah Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan PT menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh auditor atau akuntan publik selama perusahaan telah go publik. Namun setelah 50 tahun sejak berdirinya IAI, tepat pada 24 Mei 2007 berdirilah IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui rapat umum anggota luar biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik dan menunjuk Dr. Andes Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI. Tanggal 4 Juni 2007, IAPI resmi diterima sebagai anggota asosiasi pertama oleh IAI.
Pada 5 Februari 2008 melalui PMK nomor 17/OMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di NKRI. IAPI menerbitkan standar profesional akuntan publik yang terdiri dari 5 standar, yaitu pertama, pernyataan standar auditing atau PSA, yang kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT, yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR, yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK, dan yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM. Perkembangan standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirincikan dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Jadi, standar auditing yang pertama itu standar umum yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Yang kedua, independensi dalam sikap mental. Dan yang terakhir, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Standar auditing yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan yang terdiri dari 3. Yang pertama, perencanaan dan supervisi audit. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Dan yang terakhir, bukti audit yang cukup dan kompeten. Standar auditing yang terakhir yaitu standar pelaporan yang terdiri dari 4. Yang pertama, pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.